Jadi saya mau bikin usaha, terus kayak dipersulit sama pejabat daerahnya gitu, Pak. Wow, Seperti izin-izinnya. Masih, Pak. Emang ini negara plus 26, orang mau usaha aja dipersulit emang. Apa? Kamu dipersulit apa? Memang kamu mau usahanya apa? Soalnya tak tanya dulu. Saya usaha ini apa namanya? Budidaya api unggun. Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Walalalala, seru nih. Vokalis-vokalis berantem di sosmed ini. Anji sama Marcel Siahaan. Waduh. Ribut masalah royalti musik. Oh, alah, ribut royalti musik. Tuh, lihat anak stand up. Dicomot-comot terus video sama audionya. Gak tahu mau ngadu kemana. Mudah-mudahan ini yang ngadu-ngadu ini nggak ada yang aneh-aneh lagi, nggak ada yang antik-antik lagi lah ya ini yang ngadu. Harusnya sudah datang ini yang ngadu. Bulan ini aduan sudah banyak, udah over capacity ini. Udahlah kerja jangan terlalu bagus. Gajinya sama. Pak, Yo, ya. Yo, silakan duduk. Ya, duduk, Masnya. Nggak kependekan tak kursinya? iya pendek kali nih. Kayak mana menaikkan derajat hidup. Nah gitu ya. Bisa, Pak ya. Enak ya. Dingin, Pak, kantornya. Dingin. Dingin? Kenapa kantornya dingin? Kan biasanya kok kantor-kantor yang apa namanya? Tempat kantor yang kantor. Apa sih? Kantor-kantor tempat kantor tuh apa sih? Gini, makanya jangan Bapak Mardo, kan ada kantor. Biasanya kalau kantor itu ada kantornya, di dalam kantornya itu kan kantor. Dia nggak dingin. Lah iya memang. Masa luarnya kantor, dalamnya pom bensin? Nggak mungkin. Aneh kan? Aneh. Nah itu, nggak mungkin di dalam kantor ada. Pom bensin. Tadi saya bilang kantor dalamnya. Kantor. Siapa yang salah di sini, Pak? Saya. Ya udah. Gila ini. Ini belum apa-apa kamu tuh mau ngaduin apa? Kamu tuh siapa? Kenalin dulu, Pak. Ya. Nama saya Nugroho. Nugroho. Catat. Kayak nama apa? Nugroho. Nugroho tuh kayak nama ini apa? Apa? Komentator bola Nugroho. Nugroho komentator bola kayak mana? Ada komentator bola namanya Nugroho. Oh ada. Iya, Nugroho. Iya. Nugroho. Nugroho aja toh. Ah pas, kok tahu Bapak namanya? Nugroho aja tok, memang itu nama saya. Serius. Bapak ini cenayang atau apa kabak nih? Nugroho Aja tok. aja toh. Iya. Aja toh itu apa? Marga? Bukan, memang itulah yang dikasih sama obung saya. Kan kalau saya itu kan. Tuh saya opung wis mesti menim bata. Loh. Wong Jawa Nugroho aja tok. Oh, dari mana ceritanya Batak? Tadi opungnya kan sebutan untuk kakek atau nenek dari daerah Sumatera Utara khususnya Batak. Betul. Apakah opung saya tidak boleh bersuku Jawa? Walaupun dia di Batak. Loh kalau yang ngomong Jawa nyebutnya eyang mami, eyang uti gitu loh. Opung. Kok apa? Opung kakung. Jadi tuh, Bapak jangan mengatur keluarga saya dan kehidupan saya. Jadi Bapak ngatur opung saya nih. Enggak. Pak, kan saya mau ngadu ke Bapak ini. Seharusnya saya yang meminta terus mengeluh kesah. Kenapa Bapak yang berkeluh kesah? Ya ini aku bingung. Opung kakung tuh tua banget berarti opung kakung. Iya, emang udah tua. Bentar ya, kumisnya terlalu naik. Turunin dulu. Iya. Opung kakung saya yang memberikan nama saya Nugroho Ajato. Nugroho aja Aja toh. toh. Tapi kok di sini datanya Apa itu? tak ketik Nugroho. Keluar? Oh, habis main film. Sebenarnya Filmnya box office. box office. Jumlah penonton 2,8 juta. 2,8 juta. Dikasih bonus sama PH Imaginary. Dikasih bonus. Iya. Memang kalau Imaginary bagus.
Iya. Udah nggak usah dilanjut. Ya kan judul film ngeri sedap. Ngeri sedap. Ngeri sedap. Ini main film kamu aktor tuh. Aktor, tapi saya juga pengusaha. Pengusaha. Tapi saya belum tahu nama bapak siapa. Oh saya. Bapak Kabak Skirpis. Oh, ini bapak. jabatan. Oh, ini jabatan. Nama saya, nama lengkapnya Aloysius Joni Minulio. Panggilannya Pak Aloy. Pak Aloy. Ya, Aloy ya, bukan pelek. Rumah aku bilang itu Aloy itu pelak makanya. Bukan. Jadi Aloy. panggilan bapak pelak. Enggak, panggilan saya Ring 19 Banci. Saya Pak Aloy. Oh, Pak Aloy. Pak Aloy. Jadi Pak Nugroho, Pak Nugroho kan tadi selain aktor katanya pengusaha. Pengusaha, Pak. Loh iya, terus apa? Bagus dong. Bagus. Iya. Makanya. Masalahnya apa? Nggak ada. Pengen datang aja ngerasain AC gitu. Oh, di tempat Bapak nggak ada AC? Ada. AC. Angin jendela. Oh, angin jendela. Pak, saya boleh ke toilet dulu nggak, Pak? Ngapain? Mau buang air kecil bentar. Boleh ya? Sebentar aja ya. Iya, boleh. Iya, bentar. Dapat tamu ya kok aneh-aneh Bentar. ini loh. Belum jelas ngadu apa, belum apa-apa udah ke toilet. Aneh banget ini tamu. Enggak. Loh. Datang ngadu marah. Dari toilet keluar marah. Bapak ini apa sih? Gini, Pak. Kalau misalnya ya Bapak punya kantor, biasanya nih. Kalau kantor-kantor yang itu kan udah tidak ada yang dingin. Terus toiletnya harus kotor. Ini bersih. Saya aneh. Ini kantor apa nih? Hah? Gini loh, ini kan di pemerintahan negara plus 26 itu semua sudah layak dan semestinya. Tidak ada pungli kalau di atas meja. Kalau di bawah meja lain cerita. Kalau di bawah meja kan kesepakatan masing-masing. Gitu. Ya. Tempat bersih rapi, mengusung tema kebersihannya yang sangat tinggi gitu loh. Jangan disamain dengan negara-negara lain. Negara yang seperti apa yang Bapak maksud itu? Kok jadi Anda bertanya sama saya? Kan Anda tak bilang. Kan Bapak bilang seperti negara-negara lain. Punya temen kok ya seneng gitu lihat temennya antar usahanya tuh gagal gitu loh. Makanya saya tanya, kan Bapak tadi negara-negara lain. Iya negara-negara lain. Ya, saya nggak tahu, saya baru di negara Ya, you ini. name it lah, misalkan Sri Lanka gitu-gitu lah ya. Iya, betul. Gitu-gitu. Betul. Aman ya. Aman, terus negaranya bangkrut kok. Gitu. Ya udah, Pak, maksud ke Loh, kenapa? ini sebenarnya yang mau saya adukan, Pak. Banyak pengaduan. Enggak, itu tadi kenapa? Itu tadi dulu jelasin itu tadi. Itu kenapa? Orang nggak ada yang bakar tisu. Saya rambutnya bukan warna-warni. Makanya, Pak, dengerin dulu. Kan kalau memang Bapak kan ini apa pejabat tangguh, apa? Pejabat negara, pemerintah. Iya. Makanya Bapak itu mendengarkan dulu, jangan dijudge dulu. Ya enggak, aku tak tanya tadi itu kenapa lagi ngomong gitu tiba-tiba shutdown gitu loh. Not responding. Makanya saya bilang, saya ini ada banyak pengaduan ke Bapak. Pertama, lidah saya sering lengket. Bentar ya. Lengket itu kan bahasa yang kita tahu ya. Lengket itu menempel. Menempel itu kan biasanya ada dua objeknya gitu. Iya. Ada kertas, ada tembok, nah nempel di tembok gitu. Lo lidah lengket sama apa? Langit-langit. Jadi, nah, makanya kalau misalnya ketika saya ini, itu lengket sama langit-langit. Tapi kan kalau itu cadel. Bukan cadel, R. Bisanya aku bilang R. L bisa. Nah, itu sih nggak maksudnya. Kayak gitu. Kayak gitu maksudnya. Iya. Lagi ngomong belibet. Iya, belibet. Lo bukannya Anda seneng emang suka muter-muter kata-kata orang tuh? Bapak kok tahu? Kan kita baru kenal ini. Iya. Geli aja saya. Ini keresahan saya. Kamu kalau ngomong dari mana apa kamu bilang? Daminara. Tuh, Daminara. Iya. Kalau ngomong apartemen? Apartemen. Tuh. Itu, makanya Sampai orang-orang tuh kaget loh. awalnya saya itu sengaja, Pak. Cuman kok jadi penyakit gitu. Cuman karena Bapak di sini yang pahamnya tidak. Bapak paham kesehatan enggak sih kalau saya membahas kesehatan di sini? Pak, saya mencoba untuk memahami. Jangan dipaksa. Jangan. Tenang aja, Pak. Ini kan penyakit saya sudah.
Jangan Bapak Yang urusin. ngajak tadi sampean loh. Saya. Iya. Tapi Bapak keberatan. Enggak. Ya udah saya yang keberatan kalau Bapak enggak keberatan. Ya, jadi kita bahas yang lain aja, Pak. Maksudnya kesehatan saya jangan Bapak atur-atur gitu. Aduh. Kenapa sih, Pak? Udah seneng saya tamu kayak gini nggak datang udah lama Denny Chandra. Ini datang yang kayak begini nih. Ya udah, sekarang kita bahas yang serius ini, Pak. Nah ini baru bahas yang serius. Ini kan saya kan digaji oleh rakyat untuk membahas yang serius-serius. Bukan bahas masalah-masalah bercanda. Masa digaji sama rakyat? Betul. Bahas bercanda-bercanda. Aduh, Apa? Belum, kenapa? lengket kan, Pak? Betul kan ini kan? Makanya saya bilang jangan serius-serius kali, Pak. Ya ampun. Oh itu tadi kenapa? Tadi? Lengket. Berusaha melepaskan kita kena buku Eiger nih. Hah? Eiger nih. Kekuatan dari tubuh. Eiger nih. Energi. Ada lagunya tuh, Pak. Apa? Eiger serial menu makanan bergizi. Bukan. Itu Energen. Oh, Belanda. Iya, Energen. Ini bahas yang serius apa toh? Serius, jadi gini. Serius. Jadi kan saya sebagai aktor juga saya sebagai pengusaha. Ya. Dan saya di sini mau mengadukan ke Bapak karena banyak orang bilang kalau mengadu apapun ke sini. Betul. Nah, saya sekarang membahas Hanya ngadu ya? ngadu. Selesai belum tentu. Oh, belum tentu. Belum. Menyampaikan aja dulu ya. Sampaikan dulu sengkakanya didengar. Kok sama kayak di negara-negara yang pernah saya dengar ya? Oh, Sri Lanka. Sri Lanka. Iya, ngadu tapi belum tentu selesai. Iya. Sengkakanya kita ngadu aja dulu. Iya, Jadi betul. udah ada. Betul. Jadi saya mau bikin usaha, terus kayak dipersulit sama pejabat daerahnya gitu, Pak. Wow, Seperti izin-izinnya. Masih, Pak. Emang ini negara plus 26. Orang mau usaha aja Iya. dipersulit emang. Apa? Kamu dipersulit apa? Memang kamu mau usahanya apa? Soalnya tak tanya dulu. Saya usaha ini apa namanya? Budidaya api unggun. Kenapa? Ada yang salah, Pak. Bentar saya minum dulu. Budidaya Api unggun. 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 Apinya aja, nggak pakai unggunnya. Jadi saya berusaha membuat Budidaya api unggun. budidaya api unggun. Ini saya masih mencerna loh. Jangan dicerna. Orang budidaya tuh lele, Orang. eceng gondok. Orang. Iya. Saya orang yang spesial dan visionaris. Visioner. Budidaya api unggun. Tapi nggak unggun-unggun kali. Api aja dia. Kenapa, Pak? Kok bisa-bisanya sih kepikiran usaha budidaya api unggun gitu loh? Gini, Pak. Suatu saat listrik di dunia ini mau habis. Habis. Kalau seandainya di dunia ini udah nggak ada lagi air namanya, itu kan kalau membentuk listrik ada namanya pembangkit listrik tenaga air. Ada. Pembangkit listrik tenaga bumi, uap. Bumi, Sama nuklir. Nuklir. Banyak kan, Pak? Dia Iya. PLT bunga. PLTB. Pembangkit listrik tenaga bumi. Heeh. Uap. N. Nuklir. G. Gas. A. Air. Bunga. PLT bunga. Iya. Nah, saya takutkan ini suatu saat PLT itu tidak berjalan lagi. Berarti kan kita kembali ke pas masa-masa hidrolitikum. Hidrolitikum. Tahu Neolitikum. Neolitikum beda lagi sama hidrolitikum. Hidrolitikum. Iya. Berarti zaman apa? Hidro itu Air. air. Zaman air. Zaman air. Zaman air. Ada zaman air. Ada. Oh, di mana bumi ini masih Air banyak semua. perairannya. Bukan masih banyak air semua, nggak air daratan. semua. Oh. Iya. Tenggelam semua. Tenggelam Kayak di semua. film Waterworld, Ah. Kevin Costner. Betul. Ya kan? Ya kan? Nggak tahu kalau itu. Ya tahu. Nggak tahu itu. Ya. Nah, saya takut. Bapak ini apa? Smoker. Semoga yang ngejar-ngejar itu Iya, kan. ngejar-ngejar. Iya. Ya. Aduh. Makanya saya takutkan itu nanti nggak ada lagi air terus nggak ada lagi membuntik listrik, nggak ada lagi lampu-lampu. Terus Makanya saya membudidayakan api unggun secara hidroponik. hidroponik. Itu kan kalau ini itu Hah?
satu-satu dulu ya. Iya. Dari budidayamu aja sudah aneh, budidaya api unggun. Terus mau kamu tanam budidayakan secara hidroponik. Unik. Sekarang gini Pak, saya kasih pandangan biar Bapak nggak mandek kali pandangan Bapak tentang usaha. Awal orang membuat air di kemasan itu dianggap aneh Pak. Betul, Benar kan? betul. Tapi pada akhirnya seluruh dunia ada air di dalam kemasan. Betul. Maksudnya kenapa sih air dikemas gitu? Kan Untuk mempermudah, bisa diminum kapan saja. Betul. Awalnya aneh. Aneh. Dianggap apa sih gitu kan? Dengan tujuan lebih mudah, praktis untuk diminum di mana saja, kapan saja. Betul. Lalu budidaya api unggun. Kan udah dijelasin dari Pak. Tujuannya untuk Nggak gelap. biar nggak gelap, Iya, bisa terang di mana saja. Nah, termasuk kan kadang ada juga orang yang berkomedi gelap, dark jokes. Nah, kita taruh api unggun, light joke. Jadi komedinya terang, Terang, nggak boleh gelap. nggak boleh gelap. Gitu maksud saya itu. Jadi saya bikin secara Gini loh ya Mas Nugroho ya. Ini mohon maaf loh ya. Walaupun sebenarnya tuan saya adalah rakyat karena rakyat yang menggaji saya. Betul. Tapi kalau saya kira tempat perizinan tadi bukan mempersulit Mas. Kenapa? Udah bener langkah dia itu. Loh, nah ini yang nggak boleh sebenarnya Pak. Enggak, budidaya api unggun itu loh. Iya kenapa salahnya? Kalau kita berhasil, Tempatnya di mana? dia di mana saja. Makanya saya bilang itu kan hidroponik kan Pak. Jadi dia Kok hidroponik? Jadi Kan hidroponik adanya tuh tanaman-tanaman yang di atas dipakai gini, tiang-tiang gitu. Bapak pernah merasakan api dari korek atau korek gas enggak? Api masih merasakan Panasnya, Oh, diginiin. Oh iya kaget. Kaget. Hidroponik. Gitu. Karena di dalam kan api unggun. Api dong. Hidroponik itu untuk buntuh-buntuhan, Pak. Jadi kalau saya Tumbuh-tumbuhan. Kalau ngomong yang beneng, Dor. Mas nih, Mas. Jalan Iskandar di mana? Di Nata ya? Iya. Jadi gini, makanya kalau menurut Bapak itu aneh, saya cuma mempertanyakan kenapa waktu pas saya membuat SOP, surat izin. Nggak ada, SOP itu nggak ada. SOP itu standar operasional gitu loh. Oh, standar operasional prosedur gitu lah Iya. kalau SOP. Mungkin yang Mas Nugroho maksud tuh siup. Lah, Jadi tadi Bapak suruh siap. siup. Surat izin usaha perdagangan. Siul. Salah terus. Maksudnya gini, Siup. Bapak jangan kayak negara-negara yang pernah saya kenal lah Pak, menyalahkan rakyat terus. Ya, ini Face ID saya nggak bisa ini karena ada kumis ini. Siup, surat izin usaha perdagangan ya Mas Iya. Nugroho. Bukan siup Anda siap terus Anda siul. Ya itu udahlah terserah lah apapun namanya SOP mau siup mau nggak siup. Lah ini baru budidaya api unggun tuh siupnya apa? Surat izin usaha perdagangan dagang apa sampean? Api unggun. Kalau kan Pak, gini budidaya lele yang dijual, Lele. budidaya ikan air tawar yang dijual ikan air tawar Ikan air seperti tawar. mujair, Ya. seperti Tongkol. tongkol enggak lah laut itu. Tongkol di laut. Budidaya air tawar. Iya, lo tongkol masa air laut sih? Air laut. Loh, Tongkol air laut, makanya asin pas apa Bapak makan. Ya kan? Lele asin juga, walaupun dia di air tawar. Dia lele asin bukan karena di air tawar. Lele asin karena di air Oh, enggak, Pak. tapi gini, Pak. Itu sebenarnya lele itu kan di air tawar kayak mujair. Tapi pas kita makan kan asin. Itu karena waktu pas orang itu ditangkap, orang itu keringetan. Makanya asin. Ini kayak cerita-cerita yang ada di permen karet ini loh. Kenapa ikan air laut asin? Ikannya capek berenang. Semut kecil berkeringat karena suruh busa. Iya. Ya kan? Iya. Udah sekarang gini, Bapak jangan mengalihkan pembicaraan kita tentang kan saya mengadu nih sama Bapak. Iya, iya. Jadi saya minta tolong sama Bapak untuk memperingan atau memperlancarkan
siup tadi Ya, lah. ya udah ya. Tapi kan tadi budidaya api unggun. Ya, itu kalau budidaya api unggun itu yang sulit itu di tempat usahanya. Situnya sudah ada. Situ apa? Situ. Saya. Surat bukan. Surat izin tempat usaha. Oh ada. Kalau surat izin tempat usahanya sudah berhasil. Oh, udah berhasil. Udah berhasil lolos. Malah setuju orang itu. Oh, budidaya api unggun. Setuju saya. Gitu. Habis itu bapak itu hilang. Kemana? Nggak tahu. Makanya lah saya mau membuat siup. Siup. Bukan. Jangan balik ke situ lagi. Ya udah. SIUP. 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 Iya. Di situ lah saya dipersulit. Nggak tahu entah karena ada sebenarnya waktu pas mau bikin usaha ini saya sama teman saya. Lah ya. Ya namanya. Oh, berpartner joinan. Iya. Terus setelah membuat situ Bagendit itu tadi, Siup dengan situ. Siup. Kalau siup itu surat izin usaha perdagangan, kalau situ surat izin tempat usaha. Loh, ngeheng. Bisa-bisanya. Gimana sih orang lagi ngobrol kok ngeblank? Orang lagi ngobrol ngeblank tuh gimana? ketiduran. Hah? Ketiduran saya tadi. Ketiduran? Loh, kamu ketiduran emang melek begitu? Oh iya, Bapak, makanya saya bilang Bapak itu selalu mengeneralkan orang satu dengan orang lain. Saya, kenapa lagi Pak? Saya ini memang tidurnya seperti itu. Oh, kamu tidur Ini kok saya lagi tidur loh ini. Lah, Kalau ini saya bangun. gini ya Mas Nugroho ya. Mas Nugroho kapan terakhir tes urin? Ditanya. Kok malah bengong-bengong gitu. Kayak lagi Dingin Pak, dingin. Oh, kamu nggak bisa dingin? Nggak bisa kan, makanya saya bilang beberapa kantor yang kantornya kantor itu panas, jadi saya bisa konsentrasi. Kalau terlalu dingin ini, kalau secara ergonomi yang saya pelajari dari kuliah saya. Oh, banyak kuliahnya ya. Sini sampai ke sini gitu ya. Terlalu dingin, jadi nggak secara ergonomis ini membuat karyawan itu malas, terus terombang. Ergonomis kayaknya artinya bukan itu lah. Apa? Itu tentang aerodinamis. Beda. Ergonomis ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memanusiakan manusia. Gitu. Lah iya. Kalau ini saya serius Pak, ergonomis. Soalnya kuliah saya ini. Ergonomis itu. Begitu. Jadi kalau ini terlalu dingin ini nggak bisa nih. Matikan energi ini Pak. Loh? Iya, matikan lampunya ini. Loh? Biar kita bisa serius ngomongnya. Barulah nanti bisnis saya tunjukkan sama Bapak api unggun itu. Kalau listriknya mati. Iya. Nah, tapi kalau belum mati berarti listriknya sehat. Sehat. Gitu. Berarti belum sakit dia, masih muda ya kan. Kita soalnya umur. Kok ya aku jadi sama mikirnya sama dia. Ya udah Pak, sekarang gini kan saya mengadu. Apakah Bapak bisa membuat atau memperlancar ya nanti kalau masalah gitu bisa lah. Loh, ini apa? Lagi marut es kelapa sinar Garut atau apa? Alah, Bapak macam Apa? Itu tuh apa? Gitu, salam tempel. Ya kan? Yang penting kan saya kan ya biasa kan pengusaha-pengusaha itu yang biar memperlancar usahanya kan. Gini. Wih, gini. Sakit kan? Sakit. Tadi dibilang Bapak juga apa? Jangan bandel. Iya. Gini, kalau di negara plus 26, kamu mau bikin usaha, itu nggak ada pungutan-pungutan liarnya. Asalkan usahamu itu ya bener. Memperhatikan dampak sistemik terhadap lingkungan. Ya. Amdalnya kamu tuh bener gitu. Amdal itu apa? Waduh. Jelasin dulu amdal. Itu kayak batas apa gitu, batas ambang. Bukan. Atau analisis dampak lingkungan. Oh, udah Ya, saya. jadi kalau kamu limbah kamu itu tidak termasuk ke dalam limbah berbahaya beracun, limbah B3, bisa kita usahakan usahanya biar oke. Api unggun hanya membutuhkan kayu yang ditebang secara legal, ya, terus sama korek, sama bensin. 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 Bensin.
Bensin. Bensin. Ben. Sim. Bensin. Seng bim. Bensin. Bim. Pokoknya kalau masalah Bapak bilang itu apa keluar apa? AMDAL, analisis dampak lingkungan. Pokoknya saya tidak akan membuat dampak buruk bagi lingkungan, Pak. Karena cuman kayu kembali ke tanah gampang terurai. Loh iya, tapi dalam memperoleh kayunya ini nanti melakukan illegal logging. Enggak. Saya hanya meminta sama orang-orang di sekitar habis kan kalau yang illegal logging itu orang-orang yang mungkin masif, banyak dia. Iya, pembalakan liar. Kalau saya kan cuma api unggunnya, ranting-ranting pun saya petik kayak gini. Coba Bapak kayak gini. Gampang kan? Gitu. Terus itu masih 3, 4, sebelah lagi, sebelah tangan Bapak ada ranting di sebelah kiri. Kan enak. Gampang kan? Kok aku jadi gila ya? Itu. Kamu nih. Enggak, makanya gitu. Itu kalau AMDAL, siapa lagi si Hamzah sama siapa? Enggak, bukan nama orang. Ini nama perizinan. AMDAL, SIUP, SITU, TDP. Ini budidaya api unggun ini. Enggak mungkin ini, enggak bisa, Mas. Budidaya api unggun tuh apa sih budidaya api unggun? Kok ya bisa-bisanya bikin usaha budidaya api unggun gitu loh. Budidaya itu yang biasa-biasa aja. Kalau mau yang breakthrough, yang visioner-visioner itu budidaya. Apa coba? Apa? Budidaya. Rambut nenek. Budidaya rambut nenek. Sekarang gini, ini kan udah Pak, usaha saya ini budidaya api unggun ini udah saya susun. Bagaimana pengeluarannya, bagaimana pemasukannya, ini udah efektif dan efisien, Pak. Efisien. Dan itu udah saya hitung analisis biayanya secara terperinci, menguntungkan dan membantu orang-orang sekitar mendapat pekerjaan. Mencari ranting saya gaji. Membuat nanti mengumpulkan, terus membuat rumah kaca untuk hidroponik tadi itu. Jadi semua ini terkombinasi sesama terkonsolidasi sama rakyat di sekitar, membantu perekonomian rakyat kecil. Kan itunya maksudnya dari pengusaha ini, Pak. Nah. Kamu jangan emosi dulu kita. Bukan emosi, karena Bapak ini bertele-tele, karena Bapak meragukan gitu. Meragukan apa usaha saya, apa bisnis saya ketika nanti. Nah, ini yang saya takutkan biasanya, Pak. Apa? Belum apa-apa, kamu kok malah kamu yang takut. Harusnya saya yang takut ini. Karena apa yang kamu takutkan? Biasanya kan gini, awalnya meragukan. Tapi ketika nanti berhasil, nah pejabat-pejabat daerah kayak Bapak ini baru nanti begini-begini sama saya. Contoh. Minta apalah. Rusak kasetnya ini. Kok diulang-ulang. Blockingan iklan 3 kali ini. Nanti entah pajak lah, dibilang belum bayar pajak pada ludah. Nanti yang satu yang anak buah Bapak bilang belum bayar pajak, yang satu udah saya bayar. Kalau berhasil. Masalahnya ini kayak mana mau berhasil, tapi Bapak tidak memperlancarkan usaha saya ini. Ya tapi budidaya kamu itu loh api unggun, aku nggak masuk akal. Ya udah ternak lah, ternak. Ini lagi ternak api unggun. Api unggunnya gini. Iya. Gimana api unggun gini tuh? Emang ada api unggun cowok, api unggun cewek? Ada. Bedanya apa? Kalau api unggun cowok, dia U. Kalau api unggun cewek? A. Itu dari mana? A-nya itu dari mana? Unggun. Api? Unggun. Unggun. Kalau yang cewek? Anggun. Masya Allah. Jadi apinya gini-gini dia. Oh itu yang api cowok? Cewek. Api cewek. Kalau api cowok? Gitu. Percikan kecil-kecil dia. Gini Pak. Maksudnya. Enggak, aku tuh ini loh Mas. Kenapa sih Pak? Sekarang saya hanya meminta Bapak memperlancarkan surat siap-siap tadi loh. Siap-siap apalah. Ngeri-ngeri siap. Saya mau aja. Saya mau aja itu ngasih SIUP, ngasih SITU, TDP, tanda daftar perusahaan gitu-gitu. Ya udah. Tapi saya besokannya dipecat Kenapa? Ternak api unggunmu itu. Loh, kan nanti kan saya ini memproklamirkan
Ini ada yang ngorok itu. Itu. Kan saya bilang kan. Enggak, perasaan kerja sama saya enggak berat-berat banget loh. Makanya saya bilang, Pak, kantor Bapak ini tidak ergonomis. Terlalu dingin. Bisa-bisanya ya. Pasukan saya tidur sampai ngorok itu. Kan saya bilang, Gini loh. ini ruangan. Program itu saya seminggu sekali tayangnya ya. Syuting nggak berat-berat banget. Ya, kadang baru mulai kerja sama saya itu sore, maghrib udah pulang. Kok yang ngorok kesana kerja keras sebagai kuda gitu. Kita kan nggak tahu kalau dia diabetes atau Iya gula. sih, ini tempat sini kan bagus ini berarti. Makanya terlalu dingin membuat orang jadi ngantuk dan malas. Makanya kalau ergonomi nanti kita bisa bahas lagi lah. Jadi kalau ini kedinginan, udah cocok ini dikasih di beberapa spot, dikasih spot api unggun. Masuk, ngerti Bapak itu. Kita nanti api unggun. Nanti api unggunnya itu bisa kalau memang takut kan ini kan kantor ya. Kalau api unggun di hutan kita kan memerlukan besar. Jadi saya ada jenis api unggun yang mau saya buat itu. Ada jenisnya. Ada jenisnya api unggun. Ada jenis apa aja sih api unggun itu? Kalau yang di sini nanti saya buat api ini kan ruangannya kecil ya. Api unggun yang ini tipenya yang manja. Manja. Ukurannya S. Enggak, dia nggak ada ukuran. Jadi kalau udah manja tahulah dia tuh nanti ranting-rantingnya lebih kecil. Nanti apinya nggak biru-biru kali. Bisa disetel itu. Oh, bisa disetel. Bisa. Mau orange atau biru gitu ya apinya ya. Di atasnya manja? Ada lagi namanya api unggun nggak api-api unggun kali. Api unggun nggak api-api unggun kali. Iya. Maksudnya? Jadi dia agak memakai kayu-kayu yang lebih besar dari ranting. Cabang dia berarti kan. Nah, jadi dia tuh warna apinya itu pink. Pink. Oh, yang 12 kilo ya, pink ya. Yang 8-12 kilo tuh ya. Kita nggak pakai itu, makanya saya bilang ini aman. Yo aman. Jadi kita tidak sampai korek-korek bumi lagi lah. Itu di atasnya paling atas api unggun apa? Kebakaran. Kalau itu. Tapi itu bisa kita setting juga. Kebakarannya kebakaran manja gitu. Saya kayak sering dengar nih kebakaran hutan yang disetting-setting. Salah satunya ya? Bukan. Punya lahan kalau mau dipakai lagi harus dikerjain lagi tapi biar cepat dibakar aja hutannya. Itu saya nggak kenal tapi tahu. Nggak kenal tapi tahu. Tapi tahu. Itu merusak kalau saya sih nggak merusak ya. Ya wes Mas Nugroho. Jadi tentang laporannya mengenai budidaya atau lidah saya gimana? Lidah saya yang lengket. Kalau lidahmu yang lengket itu, kamu ke dokter. Kan tadi saya tanya soal kesehatan, Bapak bilang bisa. Kamu bilang nggak usah tadi, itu kesehatan saya. Oh, jadi Bapak nggak mau ngurus? Nggak peduli sama rakyat? Bilang, biar saya tahu, ini layanan masyarakat negara plus 26 tidak peduli sama masyarakat. Dablek ini bocah ya. Sekarang Bapak mau nggak ngurus lidah saya? Itu saya tanya. Lidahmu ya urusanmu. Lah, tempat ngadu. Ini berarti nggak bisa. Iya, tapi bukan lidah. Tapi nggak bisa. Lidah itu kamu ke dokter. Tadi Bapak bilang bisa. Bisa. Tapi nggak usah. Saya kan hanya jadi pendengar yang baik aja gitu loh. Oh ya udah, biar saya cap ini nggak guna. Bukan gitu konklusinya, kesimpulannya. Jadi, Mas. Jadi gimana? Lidah saya mana? Itu. Iya ya. Lidahnya mana itu? Yaudah, gimana? Nanti Mas ke dokter. Dokternya SPKK. Apa itu? Kulit kelamin. Biar diperiksa. Siapa tahu ada rongga-rongga kulitnya yang bagaimana. Yaudah. Paling ini bisa saya bantu urusin mengenai si budidaya api unggun. Ya. Biar izinnya dikasih karena saya sudah kan lengket. itu. Iya. Karena saya sudah mendengar mengenai penjelasannya gitu. By Mr. Nugroho. Nugroho. Aja tok. Aja. Tok.
Pakai Q. Tok. Tok. Bukan toke ya. Nugroho aja. Tok. Nggak pakai K. Nggak pakai. Dia Nugroho aja tok. Yes. THOQ. Tok. Ya, tolong. Nanti kalau salah susah kita, Pak. Nugroho aja. T H H O O Q. Q. Coba ulangin. Nugroho aja tok. Kurang. Kok. Hah? Gitu. Ya, jadi Bapak kalau jumpa saya lagi terus menyeburkan laporan ke anak buah Bapak, tolong ini Laporannya Mas Nugroho aja. Tok. kurang. Kok. Ini dipersen. Nugroho aja tok. Iya, bagus. Ya. Bagus lagi. Pokoknya Bapak jangan salah nama dan saya tunggu ya ribuan tahun lagi, kan biasanya lama Pak ya. Iya, enggak lama ini langsung kita proses cepet. Yakin. Ya udah. Yakin. Pokoknya saya menunggu kabar baik lah. Etikan Bapak, kalau memang Bapak salah ya bilang ke saya gitu. Maksudnya ngakuin kesalahan Bapak. Kalau Bapak salah, apa? Sentuh lu yuk. Kok jadi saya yang salah sih? Kalau Bapak salah nggak? Enggak. Ya kalau, jika, if. Kalau Bapak merasa bersalah, datang ke saya minta maaf, terus ganti rugi. Udah gitu aja. Ganti rugi. Lah, Salah saya apa? apa salah Bapak? Enggak ada. Kalau salah saya bilang, udah selesai. Ya kan? Tenang kita, aman dunia. Ya, aman ya. Sekarang saya tunggu Bapak membayar kerugian saya sebesar 12 miliar. Karena Kalau Bapak salah. Kalau begini, Bapak, wah aku nggak merasa bersalah. Nggak usah Bapak bayar. Tapi saya tunggu. Begitu Bapak tidak membayar, di situ Bapak salah. Betul ya? Selesai? Ya. Awas, kumisnya masuk hidung. Habil, lain kali bintang tamu kayak gini dikurangin ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak ada ini overreaktifnya Bapak kepada saya ya. Overreaktif yang saya bilang ikutin gitu. Timbal baliknya gitu. Timbal Bukan, balik. kalau dipanggil polisi. Kok kooperatif? Saya bilang tadi interpretasi. Sudah kalau begitu Mas Oke. ini tak urus dulu ya Mas Nugroho ya. Ya 12M selama ya 5 minggu lah. Kalau memang Bapak mau aman-aman aja, ya tolong dipikirkan lagi ya. Saya keluar dulu Pak ya. Jadi saya Antar Bapak. iya. Oke, makasih Pak. Ya. Bintang tamu Afu.